bagaçou. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Pengertian sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah sistem koordinat berupa susunan garis dan titik dalam dua dimensi. Sistem koordinat kartesius ditemukan oleh seorang filsafat, matematikawan, dan ilmuwan asal Prancis yang bernama René Descartes. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, penemuan koordinat kartesian sekitar abad ke-17 oleh Descartes dapat menjembatani kesenjangan antara aljabar dan geometri yang terjadi pada saat itu. Lantas, apa sebenarnya koordinat kartesius ini jika dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah? Dapat dikatakan bahwa koordinat kartesius adalah sebuah sistem yang mampu menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan menggunakan serangkaian koordinat numerik yang jaraknya ditentukan dari kedua sumbu. Dalam hal ini, sumbu X dan Y pada koordinat kartesius diketahui terdapat dua garis yang saling tegak lurus dan berpotongan dalam sebuah titik yang dinamai dengan titik pangkal. Garis-garis tersebut dinamai dengan sumbu koordinat. Penemuan koordinat kartesius merevolusi ilmuwan matematika. Descartes kemudian dikenal sebagai bapak geometri analitik dan temuannya ini tersebut digunakan hingga sekarang. Sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius membuat dua buah sumbu, yaitu sumbu yang arahnya vertikal atau biasa disebut sumbu Y dan sumbu yang arahnya horizontal atau sumbu X. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, sumbu koordinat diberi warna biru, sumbu Y disebut juga koordinat dan sumbu X disebut juga absis. 3 kondisi garis dalam sistem koordinat. 1. Garis yang saling sejajar. Suatu garis dikatakan sejajar jika keduanya tidak akan pernah bertemu ujung dan pangkalnya. Hal itu karena kedua garis memiliki gradien yang sama. Yang kedua, garis yang saling tegak lurus dan berpotongan. Dua garis dikatakan tegak lurus jika keduanya saling berpotongan di suatu titik dan membentuk sudut 90 derajat. Garis yang saling tegak lurus adalah garis K dan N serta garis K dan sumbu X. Titik perpotongan tersebut sama dengan titik koordinat kartesius. Yang ketiga, garis yang memotong. Dua garis dikatakan memotong jika keduanya berpotongan di suatu titik. Garis yang saling berpotongan adalah garis M dan L serta garis M terhadap sumbu X dan Y. Titik perpotongan tersebut sama menunjukkan titik koordinat kartesius. Contoh yang pertama yaitu tentukan persamaan garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2X tambah 1 dan melewati titik 5, 4. Pembahasan. Yang pertama, gradien dari garis Y sama dengan 2X tambah 1 adalah M sama dengan 2. Jika garis yang akan kita cari sejajar dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 1, maka gradiennya pun akan sama, yakni M sama dengan 2. Yang kedua, masukkan ke persamaan garis berikut. Y dikurang Y 1 sama dengan M buka kurung X dikurang X 1. Karena harus melewati titik 5, 4, maka persamaan garisnya adalah Y kurang 4 sama dengan 2 buka kurung X kurang 5 tutup kurung. Y kurang 4 sama dengan 2X kurang 10. Y sama dengan 2X kurang 6. Contoh selanjutnya, tentukan persamaan garis yang saling tegak lurus dengan 2X kurang 3Y sama dengan 9 dan melewati titik dalam kurung 4, negatif 1. Pembahasan. Perhatikan garis 2X kurang 3Y sama dengan 9. 2X kurang 9 sama dengan 3Y. Y sama dengan 2/3 kali negatif 3.
memiliki gradian sebesar M1 sama dengan 2/3 karena persamaan garis yang baru adalah tegak lurus dengan garis tersebut maka memenuhi. Contohnya M1, M2 sama dengan negatif 1. 2/3 M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 3/2. Jadi gradien persamaan garis yang diinginkan adalah M2 sama dengan negatif 3/2. Kita punya persamaan garis lurusnya. Y kurang dalam kurung negatif 1 sama dengan negatif 3/2 dalam kurung X negatif 4. Y tambah 1 sama dengan negatif 3/2 X tambah 6. Y sama dengan negatif 3/2 X tambah 5. Titik koordinat kartesius. Dalam sistem koordinat kartesius ada yang disebut sebagai titik koordinat. Titik koordinat adalah gabungan dari koordinat X dan Y dan dilambangkan dengan dalam kurung X, Y. Dilansir dari CubeMart. Koordinat X, suatu titik adalah jarak tegak lurus dari sumbu Y. Dari koordinat Y, suatu titik adalah jarak tegak lurusnya dari sumbu X. Misalnya kita ingin menggambarkan titik koordinat P dalam kurung 4,2. Maka kita harus mencari dahulu koordinat X, yaitu 4 satuan dari titik 0. Setelah mendapatkan koordinat X, kita dapat mencari koordinat Y, yaitu 2 satuan dari sumbu Y sama dengan 0. Ini contoh gambarnya. Dari gambar terlihat titik P dalam kurung 4,2. Dilansir dari Mathematics Libertex, angka pertemuan dari koordinat titik disebut dengan absis dan angka kedua disebut dengan ordinat. Artinya 4 adalah absis atau jarak titik secara horizontal di sumbu X. Adapun 2 adalah ordinat atau jarak titik secara vertikal di sumbu Y. Kuadrat koordinat kartesius. Sumbu X dan Y diagram kartesius saling berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Kedua sumbu tersebut membagi diagram kartesius menjadi 4 buah daerah yang disebut dengan kuadrat 1, kuadrat 2, kuadrat 3, kuadrat 4. 1. Kuadrat 1 adalah sistem ambis dan ordinat yang bernilai positif. 2. Kuadrat 2 adalah isi ambis bernilai negatif dan ordinatnya bernilai positif. 3. Kuadrat 3 adalah isi absis dan ordinat bernilai negatif. 4. Kuadrat 4 adalah isi absis bernilai positif dan ordinat bernilai negatif. Pemisahan antara kuadrat dinamakan dengan sumbu koordinat. Sumbu koordinat memiliki sumbu mendatar atau disebut horizontal dan sumbu tegak atau vertikal. Potongan antara kedua sumbu koordinat ini dinamakan dengan titik pangkal atau titik fokus. Pada setiap sumbu yang menjadi terbagi ukuran satuannya selanjutnya dinamakan koordinat. Koordinat di sebelah kanan titik pangkal mempunyai nilai positif. Sumbu koordinat dinamakan dengan sumbu X positif. Koordinat yang ada di sebelah kiri titik pangkal mempunyai nilai negatif. Sumbu koordinat dinamakan sumbu X negatif. Sementara koordinat berada di bawah titik pangkal nilai positif. Sumbu koordinat disebut sumbu Y positif. Sementara koordinat yang dapat di bawah titik pangkal memiliki nilai negatif. Sumbu koordinat dinamakan sumbu Y negatif. Koordinat selalu tulis
dengan dua aturan baku, yakni jarak titik dari garis horizontal X ditentukan terlebih dahulu dan menulis jarak titik dari garis vertikal Y di belakang koma atau ordinat. Contoh soal dan pembahasan. Sebuah bangun datar dibentuk dari titik koordinat A, min 1 dan 3, titik B, 1 dan 3, titik C, min 2 dan 1, dan titik D, 2 dan 1. Tentukan luas bangun datar tersebut. Pembahasan. Pertama, kamu harus menentukan posisi titik koordinat yang disebut pada soal. Titik A, min 1 dan 3 merupakan titik apsis, sama dengan min 1, titik ordinat, sama dengan 3 kuadrat 2. Titik B, 1 dan 3 merupakan titik apsis, sama dengan 1 titik ordinat, sama dengan 3 kuadrat 1. Titik C, min 2 dan 1 merupakan titik apsis, sama dengan min 2 titik ordinat, sama dengan 1 kuadrat 2. Titik D, 2 dan 1 merupakan titik apsis, sama dengan 2 titik ordinat, sama dengan 1 kuadrat 1. Berikut ini posisi titik-titik A, B, C, dan D pada diagram Kartesius. Jika keempat titik dihubungkan, ternyata membentuk bangun trapesium sama kaki dengan ketentuan sebagai berikut. Tinggi bangun sama dengan 3 satuan, sisi AB sama dengan 3 satuan, sisi CD sama dengan 4 satuan. Dengan demikian, luas trapesium ABCD-nya adalah sebagai berikut.